Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali belajar bersama Budita di tema kedua, muatan pembelajaran IPS dan SPDP. Sudah siap ya semuanya? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha kelompok atau perseorangan. Yang kedua, kalian dapat memahami cara menghargai usaha orang lain. Ketiga, kalian dapat memahami cerita bergambar. Dan kalian dapat memahami teknis kering dan basah dalam mewarnai cerita bergambar. Dalam melaksanakan usaha, seseorang dapat bekerja secara sendiri atau individu maupun bekerja sama dengan orang lain. Bahkan usaha seseorang tersebut juga dapat ditanggung oleh negara. Berikut adalah jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang pertama ada usaha perorangan. Dalam usaha perorangan, keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contoh usaha perorangan adalah toko, bengkel, atau warung. Yang kedua, firma. Firma didirikan paling sedikit oleh 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian pun ditanggung bersama. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV yang memiliki 2 macam anggota aktif dan pasif. Anggota aktif menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Yang keempat ada PT atau perseroan terbatas. Perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modalnya ditanggung oleh negara. Contohnya Perum Peruri, percetakan uang negara. Ada juga PT KAI, Kereta Api Indonesia. Kemudian PLN, perusahaan listrik negara, ataupun Pertamina. Dan yang terakhir adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau yang biasa disingkat menjadi KUD. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi ataupun pada saat menghasilkan sebuah produk, distribusi, penyalurannya, dan konsumsi. Nah, kita harus menghargai peranan setiap individu yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Adapun cara menghargai usaha orang lain yaitu dengan yang pertama, kita tidak boleh merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, kita tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Dan yang terakhir, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Jadi gitu ya teman-teman, cara untuk menghargai usaha orang lain. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi SBDP kita tentang cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Langkah-langkah membuat cerita bergambar antara lain, yang pertama, menentukan tema dulu nih, kalian mau buat cerita bergambarnya tentang apa ya. Kemudian yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar. Yang ketiga, membuat sketsa dengan pensil. Yang keempat, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar menjadi lebih sempurna. Dan yang terakhir, setelah selesai, tebalkan dan warnai. Nah, untuk teknik mewarnai ini kita punya 2 teknik teman-teman. Yang pertama yaitu teknik kering, yang kedua adalah teknik basah. Untuk teknik kering, kita biasanya tidak memerlukan pengenceran dengan air atau minyak, biasanya dengan krayon dan pensil warna. Sedangkan untuk teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer, contohnya cat air dan cat minyak. Ini adalah contoh cerita bergambar dan unsur-unsurnya yang bisa kalian lihat di buku Bupena 5A halaman 130. Ada narasi atau ceritanya, ada ilustrasi gambarnya, kemudian panel kotak-kotaknya,
ada juga parit, ruang di antara panel, dan juga balon kata tempat meletakkan dialog. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya untuk cerita bergambar, dan tugas kalian adalah membuat cerita bergambar berdasarkan gambar yang ibu tampilkan saat ini. Tidak harus mirip gambarnya, minimal cerita atau alur yang ingin kalian ceritakan hampir sama dengan yang ibu tampilkan saat ini. Tidak perlu dikirimkan ya via WA, cukup besok ketika kita tatap muka kalian bawa hasil pekerjaan kalian cerita bergambar ini. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.